Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Berliana Musa dengan ujung NIM 045 dari STR tingkat 1 regular 1, izin mengumpulkan tugas tentang sistem persyaratan. Yang pertama ada sel dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada dendrit yang berfungsi untuk menerima dan mengirimkan rangsangan-rangsangan ke badan sel. Kemudian yang kedua ada badan sel yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit kemudian mengirimkan ke akson. Kemudian yang ketiga ada modus Rampierre yang berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls syaraf. Kemudian yang keempat ada sinapsis atau terminal akson yang berfungsi untuk mengirimkan impuls ke fase lain. Kemudian yang kelima ada nukleus yang berfungsi sebagai pengatur sistem syaraf. Kemudian yang keenam ada akson yang menjalankan impuls keluar dari badan sel menuju ke neuron. Yang ketujuh ada selubung mielin yang berfungsi untuk melindungi impuls syaraf. Kemudian yang terakhir ada sel sekuan yang berfungsi untuk memproduksi selubung mielin. Kemudian yang kedua ada otak dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada lobus frontal. Lobus frontal berfungsi dalam gerakan secara sadar, kemudian juga berperan dalam mengingat, berperan juga dalam perencanaan serta emosi. Kemudian yang kedua ada lobus temporal. Lobus temporal yang berfungsi untuk pendengaran, kemudian juga pemahaman bahasa, kemudian juga berperan dalam memori dan pengenalan objek atau visual. Kemudian yang ketiga ada lobus parietal yang berfungsi dalam menerima dan memproses rangsangan terhadap rangsangan sentuhan. Kemudian yang keempat ada lobus occipital yang berfungsi dalam sebagai pusat penglihatan. Kemudian yang kelima ada cerebellum. Cerebellum yang berfungsi sebagai keseimbangan terhadap tubuh. Kemudian yang terakhir ada batang otak yang berfungsi sebagai penghubung impuls antara otak dan tubuh. Kemudian yang ketiga ada cervical nervus. Yang pertama ada olfactory nerve yang berfungsi dalam indera penciuman. Kemudian yang kedua ada opticus nerve yaitu berfungsi dalam indera penglihatan. Yang ketiga ada oculomotor nerve yang berfungsi dalam motorik mata. Kemudian yang keempat ada trochlear nerve yang menggerakkan mata ke bagian atas. Kemudian ada trigeminal nerve yang berfungsi dalam sensori dan motorik. Kemudian yang keenam ada abducens nerve yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke bagian samping. Kemudian ada facialis nerve yaitu untuk indera pengecap dan ekspresi wajah. Kemudian ada vestibulocochlear nerve yaitu untuk keseimbangan dan pendengaran. Kemudian ada glossopharyngeal nerve yaitu untuk indera pengecap dan menelan. Kemudian ada vagus nerve yaitu untuk mengatur organ dalam tubuh. Kemudian ada aksesori nerve yang berfungsi untuk menggerakkan leher dan pundak. Dan yang terakhir ada hypoglossal nerve yaitu untuk menggerakkan lidah. Selanjutnya yang keempat ada syaraf spinal. Yang pertama ada cervical plexus, kemudian yang kedua ada brachial plexus, yang ketiga ada cervical intergemen. Kemudian yang keempat ada cervical intergemen. Kemudian yang keempat ada interminal nervus. Kemudian yang kelima ada lumbar intergemen. Yang keenam ada lumbar plexus. Yang ketujuh ada sacral plexus. Kemudian yang kedelapan ada cauda. Yang kedelapan ada cauda equina. Kemudian ada C1 sampai C8 itu cervical nervus. Kemudian T1 sampai T12 itu thoracic nervus. Kemudian L1 sampai L5 lumbar nervus. Kemudian S1 sampai S5 sacral nervus, dan
C01 itu koksigel nervus. Sekian hafalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.